Pendengar, kami lanjutkan bersama Direktur Eksekutif Sekolah Survei Indonesia, Abdul Hakim. Peluangnya bagaimana nih kedua pasangan ini? Pertama Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Iya, tadi seperti sudah saya ulas, pemilihan Bu Mega terhadap Mahfud MD saya pikir bukan tanpa alasan yang kuat. Meskipun secara eleksi pada saat ini sebetulnya hasil survei saya terakhir, secara elektoral Pak Mahfud saat ini belum bagus-bagus amat gitu. Jika dibandingkan dengan Ridwan Kamil misalnya, atau Sandiaga Uno begitu, yang digadang-gadang untuk menjadi cawapresnya Ganjar, sebetulnya secara tingkat eleksi Pak Mahfud masih berada di bawah dua nama yang saya sebut di depan. Akan tetapi variabel mungkin yang menjadi pertimbangan utama Bu Mega dan PDIP adalah minimal ada 4 menurut saya. Pertama, Pak Mahfud ini mungkin dipandang sebagai sosok yang berpengalaman. Kita tahu Mahfud MD ini adalah sosok yang pernah duduk di jabatan tiga lembaga trias politika sekaligus, Mas Wiryo. Pak Mahfud pernah di legislatif sebagai anggota DPR RI, kalau nggak salah itu tahun 2004-2008, ketika PKB belum dipimpin oleh Caimin gitu. Kemudian di yudikatif, Pak Mahfud MD ini pernah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, bahkan pernah menjadi ketuanya. Kemudian di eksekutif, Pak Mahfud ini sudah pernah 2 kali duduk di posisi pembantu presiden di 2 periode masa pemerintahan di era Gus Dur yang pertama, kemudian yang kedua di era Pak Jokowi. Di era Gus Dur bahkan Pak Mahfud ini adalah sosok yang menjadi Menhan pertama dari sektor sipil gitu, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian di eranya Pak Jokowi, posisi strategis banyak banget diisi oleh Pak Mahfud. Nah, faktor pengalaman ini tentu akan menjadi penutup celah yang ada di sosok Ganjar Pranowo, karena Ganjar Pranowo pengalamannya hanya baru di legislatif dan kepala daerah. Nah, alasan nomor 2 saya melihat karena Pak Mahfud ini intelektual gitu, Mas Wiryo. Karena intelektualitas Pak Mahfud, dia adalah seorang profesor, pengajar di berbagai macam universitas belasan bahkan puluhan tahun. Kemudian Pak Mahfud ini secara intelektual juga memiliki basis teoritikal untuk retorika yang cukup mapan gitu. Bahkan tadi siang Bu Mega tidak sungkan-sungkan untuk meminta bantuan Pak Mahfud ketika menyodorkan sebuah kebijakan atau statement. Pak Mahfud harus bela dia gitu. Nah, ini bentuk pengakuan Bu Mega bahwa sebetulnya Pak Mahfud memiliki kemampuan retorika dan intelektual yang mapan. Nah, nomor 3, karena jelas-jelas di antara semua nama cawapres yang digadang-gadang akan menjadi cawapres Ganjar, yang memiliki kedekatan khusus ya cuma Pak Mahfud MD gitu. Dibandingkan Bukoviva misalnya, dibandingkan Ridwan Kamil, dibandingkan Sandiaga Uno, Pak Mahfud memiliki kedekatan jauh lebih baik dibanding nama-nama yang lain. Dan yang variabel terpenting terakhir adalah Pak Mahfud adalah NU gitu. Tadi sudah direpresentasikan dengan pakai baju hijau untuk mendampingi Mas Ganjar yang dipandang sebagai perwakilan nasionalis. Sehingga NU ini menjadi variabel penting kenapa kemudian Mahfud MD dipilih selain 3 variabel yang di atas. Nah, ini akan menjadi cukup menarik karena kemudian di Anies Baswedan ada Caimin, kemudian di Ganjar Pranowo ada Mahfud MD yang dua-duanya mewakili dan menjadi representasi dari basis pemilih NU, Mas Wiryo. Oke. Nah, bagaimana dengan Prabowo yang kemungkinan akan mengambil Gibran yang akan mendampingi sebagai bakal calon wakil presiden setelah MK memberikan opsi bahwa usia di bawah 40 tahun masih bisa asal pernah dan pengalaman sebagai kepala daerah. Nah, yang unik kan di antara 3 capres yang sudah santer akan berkontestasi dan kita dengar juga akan mendaftar di awal-awal, semuanya akan mendaftar di awal-awal pembukaan pendaftaran karena penutupan pendaftaran tanggal 29 November begitu. Posisi Pak Prabowo yang sekarang menjadi pertanyaan. Kalangan NU sudah diwakili oleh Capres Anies Baswedan dengan Caimin sebagai struktural di PKB. Kemudian di Ganjar Pranowo ada Mahfud MD. Bagaimana dengan Pak Prabowo? Kalau kita lihat dari pemetaan demografi DPT, sebetulnya kan pertarungan nanti akan terfokus hanya di 3 provinsi yang akan mengalami pergesekan begitu menarik, Mas Wiryo. Kita tahu bahwa DPT kita 204.800.000-an itu 47%-nya terkonsentrasi hanya di 3 provinsi. 17% ada di Jabar, 15% ada di Jatim, dan 14% ada di Jawa Tengah.
Ini kalau kita akumulasikan 47% artinya DPT itu terkumpul di 3 provinsi. Nah, sekarang 3 provinsi inilah yang saya melihat variabelnya menjadi hitung-hitungan harus milih cawapres siapa. Kita tahu Pak Prabowo secara personal di Jawa Timur sudah lebih unggul dibandingkan 2 capres yang lain. Akan tetapi di Jawa Tengah dia lemah. Kemudian Anies di Jawa Barat juga masih kalah dengan Pak Prabowo, tapi basisnya Anies adalah Jawa Barat. Jawa Tengah sudah jelas-jelas punya Ganjar Pranowo. Nah, menariknya kalkulasi ini adalah saat ini di Jawa Timur untuk menutup celah ceruk kekurangan Ganjar Pranowo dipilihlah Mahfud MD. Kemudian Anies Baswedan mencoba merangkul Caimin. Walaupun ada variabel yang lebih utama untuk memilih Caimin lebih pada agar bisa memenuhi ambang batas presidential threshold. Nah, kalkulasi 3 posisi ini saat ini Jawa Timur sudah diperebutkan oleh 2 orang, pembelahannya sudah terjadi. Akan tetapi di Jawa Tengah masih belum ada yang membelah ini, Mas Wiryo. Ya kan? Kalau seandainya nanti tidak bisa diberikan pembanding di Jawa Tengah, tentu kita tahu Jawa Tengah yang sudah menjadi kandang PDIP dan juga Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah, ceruk 14% ini tentu mayoritas akan digrab semuanya oleh Ganjar Pranowo. Nah, kalkulasinya saya meyakini Pak Prabowo sepertinya akan menjadikan kalkulasi ini untuk memilih cawapres dari kalangan Jawa Tengah, gitu. Karena ceruk terlemah saat ini yang tidak ada pembanding Ganjar adalah di Jawa Tengah. Di Jawa Timur secara personal Pak Prabowo lebih unggul dibanding Mas Ganjar dan Mas Anies. Di Jawa Barat Pak Prabowo unggul di 3 provinsi utama ini. Nah, melihat peta ini bahwa konsentrasi 47% DPT ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kemudian di masing-masing provinsi ini sudah terjadi pembelahan. Kok saya mensinyalir bahwa pilihan Pak Prabowo nanti sepertinya akan mengarah ke cawapres yang bisa memberikan kontribusi maksimal di Jawa Tengah. Itu Mas Wiryo. Nah, jika melihat kondisi ini, maka kontribusi siapa yang bisa diberikan? Kalau kita lihat dari nama-nama cawapres yang beredar di Pak Prabowo di Koalisi Indonesia Maju, kan ada 5 nama tuh. Gibran di ranking pertama, kemudian ada Erick Thohir yang diusulkan oleh PAN, ada Bu Khofifah Indar Parawansa yang diusulkan oleh Demokrat, kemudian ada Yusril Iza Mahendra yang diusulkan PBB, ada Erlangga Hartarto yang diusung oleh Golkar. Nah, dari 5 nama ini sepertinya kok Gibran yang menurut hemat saya menjadi variabel penting untuk bisa menambal di ceruk Jawa Tengah, Mas Wiryo. Ya, ini akan makin keras ya pertarungannya ya, makin kencang ya. Oke, Mas Saab, kita jeda sejenak Mas Saab, saya akan sapa dulu pendengar. Sudah ada Pak Cukup di Surabaya. Pak Cukup, halo Pak Cukup. Selamat malam Bapak narasumber. Ya, malam Pak Cukup. Selamat malam Pak Cukup. Pelawak Surabaya, Pak. Iya. Saya merasa bangga suasana politik di Indonesia semakin dingin, Bapak. Dulu waktu pencalonan Mas Anies dengan Mas Muhaimin, Indonesia tidak ada masalah, suasana dingin. Pencalonan ini tadi Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, suasana tambah dingin. Mudah-mudahan nanti pencalonan Pak Prabowo ini, karena suasana sudah agak panas, karena sebelum Gibran dicalonkan, suasana sudah panas, Pak. Apalagi rekan-rekan mahasiswa juga mengancam akan unjuk rasa. Mudah-mudahan Pak Prabowo membawa kedinginan suasana pencalonan ini dengan menggandeng Hamengkubuwono ke-10, Bapak. Saya doakan kalau Bapak Prabowo menggandeng Gubernur Yogyakarta, Bapak Hamengkubuwono ke-10, suasana Indonesia semakin dingin ibarat disiram es, Bapak. Terima kasih dengan Pak Cukup. Baik, terima kasih Pak Cukup. Mas Saab, sepertinya pertemuan terus dilakukan ya. Ini menjelang pendaftaran baca pres, sementara Pak Prabowo belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapresnya. Jadi akan semakin seru nampaknya melihat detik-detik terakhir nanti, Mas Saab. Iya, kalau kita lihat karena yang paling berkepentingan dan belum memiliki pasangan adalah Pak Prabowo saat ini, tentu konsolidasi dari Koalisi Indonesia Maju pasti akan terus digodok. Dan salah satunya seperti yang dilaporkan tadi, merespon 2 capres
yang lain sudah memiliki cawapres, tentu proses pemilihan dari nama-nama yang sudah diusulkan oleh parpol-parpol di dalam koalisi Indonesia Maju akan terus dilakukan. Namun kembali tadi ke pembahasan dan menanggapi Pak Cukup bahwa kita memang cukup berbahagia bahwa kedewasaan politik masyarakat kita sudah jauh melampaui sebelumnya. Perdebatan keras di medsos, di media massa, dan lain-lainnya tidak berbuntut terhadap kekerasan fisik. Karena demokrasi memang mensyaratkan adanya pertempuran ide, gagasan, intelektual, dengan argumentasi-argumentasi yang baik, selama itu tidak dibarengi oleh kekerasan fisik. Kan itu menjadi inti utama dari demokrasi dalam tataran ide. Nah, kembali ke kenapa kemudian Mahfud MD itu dipilih. Variabel terpenting menurut saya itu karena dia NU, Mas Wiryo. NU ini memang agak cukup unik. Kenapa NU penting? Mas Wiryo, survei terakhir saya, September kemarin, orang Indonesia yang sudah punya hak pilih dan mengaku dirinya NU itu 36%, Mas Wiryo. 36% masyarakat Indonesia yang sudah punya hak pilih mengaku dirinya NU. Nah, kalau ini kita konversi ke angka DPT, itu jumlahnya 73 jutaan, Mas Wiryo. Yeah. Inilah kenapa NU menjadi variabel yang sangat penting bagi calon-calon presiden. Dia adalah ormas Islam terbesar di Indonesia, dan secara demografi juga linear dengan proporsi DPT, Mas Wiryo. Dari 100% mereka yang mengaku NU di Jawa Barat itu sekitar 17%. Kemudian di Jawa Tengah itu 13% orang yang mengaku dirinya NU. Yang paling tinggi memang di Jawa Timur, yaitu 20%. Nah, komposisi besarnya penganut Nahdlatul Ulama di 3 provinsi dengan ceruk pemilih besar, ini menjadi variabel penting yang selalu dipertimbangkan oleh capres-capres yang akan maju dalam kontestasi Pilpres di Indonesia. Itu kenapa kemarin, meskipun Pak Jokowi di era kedua itu elektabilitasnya sudah bagus, untuk memilih cawapres, dia mempertimbangkan NU sebagai variabel utama, meskipun secara elektoral saat itu tidak begitu menjadi pertimbangan. Awalnya Pak Mahfud yang dipilih waktu itu di 2019, akan tetapi di akhir pengganti karena dinamika politik itu juga bukan orang jauh-jauh dari NU, yaitu Pak Ma'ruf Amin sekarang gitu. Meskipun pada saat itu secara elektoral Pak Ma'ruf Amin bukanlah siapa-siapa secara elektoral gitu. Akan tetapi karena ada gerbong NU di belakangnya, Pak Ma'ruf Amin kemudian didapuk sebagai wakil presidennya Pak Jokowi. Itulah kenapa NU ini penting betul. Dan uniknya di seluruh Pulau Jawa itu pemilih NU itu 50%. Demografi di 3 provinsi itu 50%, dan di seluruh Jawa itu 58%. Jadi memang NU di Indonesia itu cukup besar gitu ya, cukup ini menjadi ini. Nah, uniknya lagi penganut NU di selain Pulau Jawa itu yang terbesar di Sumatera, 28%, Mas Wiryo. Nah, ini yang penganut atau masyarakat Indonesia yang mengaku dirinya NU itu memang linear dengan jumlah DPT yang akan memilih di pemilu 2024, Mas Wiryo. Oke, baik. Kita sapa ada Pak Tobi di Bekasi. Pak Tobi, halo Pak Tobi. Ya, selamat malam. Malam Pak Tobi. Selamat malam, narasumber. Ini menarik ya, saya lihat kontestasi politik tahun ini ya. Menarik kalau kita ngelihat bahwa yang tadi sudah dibicarakan mengenai si Gibran untuk belah itu suara PDIP, itu menurut saya juga nggak gampang karena apa, suara PDIP yang dari tahun ke tahun itu kan tidak pernah melihat dampak dari seorang Jokowi juga nggak terlalu, ya kan. Kalau Jokowi, kalau yang kemarin kita melihat bahwa yang ada di Jawa Timur kemarin kan, di Jawa Timur kan Prabowo kalah juga kan, yang menangkan Jokowi. Nah, mungkin ada suara-suara yang ada di Jawa Timur memang mereka suka sama Jokowi, tapi untuk kualitas ini partai PDIP itu sudah nggak bisa dibilangin ini sepele, karena di Jawa Tengah itu kita ngelihat aja bahwa PJ yang sekarang aja yang kita lihat itu rata-rata itu orang-orangnya Ganjar yang duduk di situ. Ini kan saya bisa koreksi karena saya tahu saya lihat data, ya kan, dan itu harus bekerja keras, ya kan, untuk memenangkan
yang ada di Jawa Tengah kalaupun Gibran masuk, ya kan? Karena suara PDIP itu suara yang ada di Jawa Tengah itu bukan suara Jokowi, itu suara partai. Itu yang saya melihat seperti itu. Nah, kalau kita bedah. Jadi Anda melihat ini lebih kepada mesin partai yang efektif PDIP itu? Iya, saya ngelihat seperti itu karena memang PDIP dari tahun ke tahun nggak pernah kalah di situ, Bu, ya kan? Nggak pernah, ya kan? Pasti menang di situ karena itu memang suara partai, murni suara partai, bukan suara figur. Nah, kalau suara figur yang kita lihat yang ambil yang kemarin yang Jokowi yang ada di Jawa Timur, ya itu jelas kemarin kan menang kan, Prabowo kalah kan, ya itu suara simpatisan terhadap Jokowi, kesukaan orang kepada Jokowi. Nah, itu yang mungkin yang mau diambil. Tapi kalau mau cerdas, kalau mau cerdas kan berdua kan sudah hajar dari kalangan NU sudah Muhaimin dengan Pak Mahfud. Nah, harusnya konsentrasi itu jangan di situ lagi. Kalau konsentrasi di situ selesai, ya kan? Harusnya di Jawa Barat yang harus dimainkan lebih keras lagi. Mungkin begitulah kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Tobi. Kemudian ada Pak Mulyana di Bandung. Pak Mul, halo. Assalamualaikum Bung Wiryo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan seru nih Bung Wiryo ya. Keluar dua ya, Capres dan Wapres ya. Ini akan seru perebut suara ini memang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Dan ini memang terbanyak. Ya saya ini pada saat belum ada pihak ini dari Pak Prabowo belum siap ya. Ini akan seru lah. Kalau saya sebagai masyarakat siapapun yang jadi Bung Wiryo ya. Yeah. Itu yang diizinin oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang amanah aja lah. Keadaan begini ya, jangan ada sampai terjadi apa-apa. Kita sama-sama ini tidak ya orang terbaik ya, putar terbaik lah, rekan gitu. Itu aja saya menjadi, jangan sampai ada apa-apa lah. Indonesia ini punya Pancasila, Indonesia ini bersatu. Ini satu kalinya bermacam-macam suku bangsa bersatu. Ini karena Allah, ini anugerah Allah Pancasila ya. Ya. Itu aja Bu Wiryo. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Mulyana. Langsung ditanggapi, Mas Saad. Ya, menarik yang dikemukakan oleh Pak Tobi. Memang Jawa Tengah adalah salah satu wilayah yang agak cukup sulit ditembus oleh siapapun dalam kesejarahan pemilu kita. Di wilayah ini selalu PDIP yang menjadi unggulan pertama dan itu terbukti setiap kali pemilu. Dan siapapun yang didukung PDIP, mayoritas bisa memenangi kontestasi di wilayah ini. Namun karena Pilpres ini adalah memperebutkan hanya satu peluang, hanya satu kursi, tidak seperti Pileg yang kursinya jumlahnya banyak gitu, maka mau tidak mau, sesulit apapun menurut hemat saya, semua capres akan berupaya untuk masuk ke semua ceruk yang dimungkinkan. Karena ini memakai metode mass marketing. Dia tidak segmented lagi seperti Pileg, tapi dia sudah harus mass marketing, di mana ceruk meskipun itu rumit untuk diraih, maka itu juga harus dilalui. Nah, kalau melihat analisis ini, maka apa yang dikemukakan oleh Pak Tobi tadi betul, dalam kesejarahan Jawa Tengah itu merupakan benteng, dan ketika ada upaya untuk menelusuk masuk, waktu itu sudah dicoba oleh misalnya juru bicaranya Mas Anies yang nyalon gubernur di sana pun itu tidak tembus gitu. Meskipun suaranya kemudian tidak terpaut jauh berbeda. Nah, untuk di wilayah Jawa Tengah ini, seandainya kemudian tidak diintervensi, tentu ini juga bagi capres-capres lain. Jika ini ditinggalkan, pemilih di Jawa Tengah itu adalah 14% dan ini jumlah yang cukup besar. Tentu kalkulasi misalnya kemarin Caimin akan menggempur Jawa Tengah gitu misalnya statementnya, tapi kemudian dijawab oleh Pak Bambang Pacul gitu, kita akan siapkan metode pertahanan Catenaccio gitu. Memang Catenaccio di Jawa Tengah untuk PDIP dan konstituennya ini memang cukup loyal, dan basis pemilih di PDIP di Jawa Tengah memang sangat loyal. Tapi menghadapi Pilpres tentu semua strategi akan dilakukan. Kemarin tidak ada pembelahan terlalu banyak karena hanya ada 2 capres di 2014-2015. Nah, sekarang lebih beragam nih. Nanti polarisasinya tidak dikotomis lagi. Nah, tentu ini nanti akan menjadi hitungan tersendiri, khususnya bagi Pak Prabowo yang saat ini satu-satunya capres yang belum memiliki pendamping untuk mempertimbangkan 5 nama itu. Tapi kalau melihat kalkulasinya
nama-nama yang tersusun, meski yang sekarang lagi dibahas oleh KIM, sepertinya ranking pertama menurut analisis saya itu masih Mas Gibran. Kemudian di ranking kedua ada Pak Erick Thohir gitu. Kemudian di ranking ketiga Bu Kofifa yang disodorkan oleh Partai Demokrat. Kemudian ada Pak Erlangga yang diusung oleh Golkar dan Pak Yusril Iza Mahendra yang disodorkan oleh PBB. Karena saya yakin pertimbangan utama selain menggenapi presidensial threshold, cawapres yang akan dipilih adalah mereka yang memiliki instrumen untuk bisa menaikkan daya unggah secara elektoral, peralatan yang cukup, meskipun saat ini masing-masing cawapres yang terpilih ini tingkat eleksinya belum begitu baik gitu. Tapi pertimbangan utama yang saya melihat yang akan dilakukan capres ini adalah instrumen apa yang bisa dimiliki oleh cawapres yang akan dipilih dalam mengaruhi kontestasi yang akan seru ini. Nah, kalau kita lihat Pak Mahfud punya perlengkapan instrumen NU yang kita sudah ketahui bersama. Caimin, NU juga bahkan dia bisa menguasai struktural. Karena NU secara struktural di Partai Kebangkitan Bangsa yang basis pemilihnya adalah masyarakat Nahdiyin, dia juga punya. Nah, tentu Pak Prabowo juga sepertinya akan mengambil pertimbangan daya unggah dalam menghadapi kontestasi ini untuk bisa melawan dua capres lainnya. Dan dari pertimbangan, sebetulnya 5 nama ini punya daya jelajah untuk menaikkan daya unggah eleksi ini dalam mengaruhi kontestasi. Namun, Gibran saat ini sepertinya secara eleksi belum begitu mapan. Tidak punya daya dongkrak. Akan tetapi jangan pernah lupa misalnya, Gibran punya instrumen daya unggah yang saat ini mungkin dipertimbangkan oleh Pak Prabowo, dan itu sudah terang-terangan diakui oleh Pak Prabowo bahwa semua nama nanti yang akan jadi wakilnya akan didiskusikan sama Pak Jokowi gitu. Nah, ini tentu variabel Pak Jokowi menjadi variabel penting yang menurut hemat saya akan dipertimbangkan serius oleh Pak Prabowo, Mas Yuri. Oke, baik. Mas Ab, kita jeda lagi Mas Ab, nanti kita lanjut di segmen berikutnya, dan kita juga masih buka line telepon untuk pendengar 0215869000. Getar Pemilu 2024. Ya, Mas Ab, kita lanjut Mas Ab. Jadi sekarang yang masih ditunggu-tunggu kan sikap Jokowi ya. Dia mau mendukung siapa? Ke Ganjarkah atau ke Prabowo? Ini kan yang masih menjadi perdebatan. Pun di PDIP belum tahu sebetulnya kemana arah dukungan Jokowi, Mas Ab. Ya, kalau kita melihat indikator fakta politik, Mas Wiryo, yang sudah dilakukan oleh kalangan-kalangan terdekat Pak Jokowi dan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi sendiri, kecenderungannya sudah mulai terlihat. Saya ambil contoh, PSI. Kita tahu bahwa PSI adalah parpol yang saat ini diketuai oleh putra Pak Jokowi. Dalam berbagai macam deklarasi dukungan parpol-parpol Koalisi Indonesia Maju, PSI selalu hadir meskipun secara definitif belum mendeklarasikan diri. Kemudian indikator kedua, kita lihat pada pengumuman Ganjar Pranowo pada hari ini sebagai presiden yang memiliki pasangan cawapres yaitu Pak Mahfud MD, menindaklanjuti pemanggilan kok malah dibatalkan gitu. Rencananya kan hari ini Gibran akan dipanggil DPP dalam rangka klarifikasi gitu kan. Dan ada momen penting untuk pengumuman cawapres Mas Ganjar, tapi kok malah dibatalkan. Semestinya kan ya sudahlah, harus kalian diikutkan kalau memang nanti Gibran ini menjadi salah satu bagian dari PDIP. Kemudian yang ketiga indikatornya, ketika ormas-ormas yang ada di bawah Pak Jokowi dan langsung dihadiri Pak Jokowi, Projo misalnya kemarin ketika melakukan deklarasi, gong yang dipukul 8 kali. Meskipun kode-kode ya. Kode-kode itu. Kemudian relawan Projo yang langsung dihadiri Pak Jokowi merapat ke Kartanegara dan mendeklarasikan diri Prabowo sebagai calon presiden yang didukung oleh Projo. Meskipun di pihak lain Projo juga mengalami pembelahan. Projo-projo yang di lain faksinya yang mengumumkan kemarin juga mendeklarasikan diri untuk mendukung Ganjar Pranowo. Nah, melihat indikator-indikator fakta politik yang ada ini, secara tersirat saya menyimpulkan bahwa sepertinya dukungan Pak Jokowi lebih dekat ke Prabowo Subianto. Kalau melihat indikator fakta politik ini. Tapi
kadang-kadang kita menafsirkan ini kan hanya dari indikator-indikator yang terlihat di permukaan. Kita tidak pernah tahu di politik kita kan selalu terjadi black swan yang cukup tiba-tiba misalnya. Waktu itu kita juga tidak pernah bisa membayangkan hal mustahil Caimin tiba-tiba bisa bergabung dengan Anies Baswedan, tapi itu terjadi gitu. Nah, apakah nanti akan terjadi black swan meskipun indikator fakta politik yang tersedia saat ini sudah cukup, kita bisa menafsirkan bahwa Pak Jokowi sepertinya lebih cenderung untuk mengarahkan sentimen dukungannya meskipun tidak bisa dilakukan secara definitif karena dia adalah presiden yang harus menaungi semua bangsa Indonesia ke Pak Prabowo, Mas Rio. Kalau melihat indikator-indikator fakta politik yang tersedia saat ini, Mas Rio. Ya. Oke, nah saya bacakan beberapa tanggapan pendengar diantaranya dari Pak Ahmad. Saya sangat setuju ya, cawapres Pak Ganjar adalah Pak Mahfud walaupun keduanya punya gerbong kosong, tapi di luar banyak yang punya tiket sedang menunggu untuk menumpanginya ya. Kemudian dari Pak Hadi, supaya lebih dingin dan seru maka Pak Prabowo ambil deh Bu Khofifah ya, karena suara Indu lebih terpecah, lalu keputusan kontroversi MK jadi tidak dipakai sehingga bisa menjaga marwah keluarga Pak Jokowi. Kemudian yang lain, nah ini sebaiknya memang Bu Khofifah tuh diambil kalau memang yang diambil adalah suara NU, karena Bu Khofifah Fatahit NU gitu ya. Nah kemudian nggak ada nih calon wakil presiden dari perempuan, ini rasanya bisa jadi mengkonsolidasikan kekuatan dari para Nahdien. Nah, silakan Mas Saab. Iya, analisis dari respon pendengar tadi Mas Rio, saya pikir malam ini yang sama ini berkumpul akan diperdebatkan gitu Mas Rio. Karena representasi perempuan betul belum dipertimbangkan. Bu Khofifah saat ini bisa menjadi belahan yang lain karena secara kontestasi pemilihan gubernur pada saat itu menjadi rival Caimin gitu kan. Yang kemudian calon yang didukung oleh Caimin harus kalah sama Bu Khofifah. Tentu ini akan menjadi perdebatan serius. Selain Bu Khofifah, nama Erik juga layak dipertimbangkan untuk bisa maju menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Tapi kemudian konklusi dari ini saya masih meyakini bahwa variabel Pak Jokowi akan masih menjadi pertimbangan utama Pak Prabowo. Karena Pak Jokowi ini agak cukup unik Mas Rio. Pak Jokowi ini dalam kesejarahan kita pemilu langsung biasanya di periode akhir masa jabatan kedua itu approval rating dari masing-masing presiden turun drastis. Ini studi kasusnya bisa kita lihat dari Pak SBY. Pada saat approval rating Pak SBY lagi tinggi-tingginya, Demokrat bisa memenangi kontestasi dengan 21% waktu itu di 2009. Akan tetapi kemudian di 2014 ketika Pak SBY sudah akan mengakhiri masa jabatan periode kedua, approval ratingnya turun drastis itu Mas Rio. Dan itu juga berimbas terhadap Partai Demokrat yang kemudian suaranya melorot begitu drastis. Nah, Pak Jokowi ini agak cukup unik. Di akhir masa periode keduanya, yang semestinya tren sebelum-sebelumnya itu approval rating itu menjadi rendah, ini tetap terjaga bagus gitu, Mas Rio. Konsolidasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini membuat di akhir masa jabatannya, dia menjadi salah satu variabel yang sangat diperhitungkan oleh capres yang akan berlenggang. Buktinya, dua saat ini yang ingin melanjutkan Pak Jokowi saling berebut tuah itu. Baik itu di Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Akan tetapi kalau melihat indikator terkini yang sudah saya sebut di awal tadi, bahwa sepertinya kecenderungan sentimen Pak Jokowi meskipun tidak bisa dikemukakan secara vulgar, kok saya menilainya lebih cenderung ke Prabowo Subianto, Mas Rio. Nah, untuk menanggapi sentimen ini, tentunya Pak Prabowo, menurut anggapan saya, ini pendapat saya pribadi, akan mencoba mewadahinya. Dan saat ini satu-satunya variabel yang mungkin bisa meyakinkan Pak Jokowi adalah Gibran Rakabuming Raka. Nah, tentu ini akan menjadi pertimbangan di KIM dan diperdebatkan malam ini. Nah, Mas Saab, apakah sikap diamnya Pak Jokowi misalnya belum mengucapkan dukungannya kepada siapa sebagai bentuk netralitas, sebagai kepala negara harus menjaga integritasnya juga, kemudian juga tetap netral untuk semuanya, sehingga tidak secara terang-terangan mendukung si A ataupun si B. Memang nggak boleh Mas Rio. Presiden yang
sudah menjadi representasi nasional, nggak boleh untuk cawe-cawe di sektor politik, Mas Wiryo. Kenapa itu dilarang? Satu, presiden itu masih memiliki kewenangan mutlak untuk bisa mendirect sesuatu dengan kewenangannya, Mas Wiryo. Ini nanti akan menimbulkan abuse of power. Interest yang berpihak seperti ini di demokrasi dilarang, sangat diharamkan, Mas Wiryo. Itu kenapa saya meyakini bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah mengatakan dukungannya secara vulgar. Meskipun secara faktual di belakang layar kita tidak pernah tahu. Dan kalau kita melihat dari praktek politik di semua negara, kita tahu bahwa presiden adalah jabatan politik. Tentu dia tidak pernah bisa dipisahkan dalam kontestasi politik. Nah, akan tetapi ketika seseorang sudah diberikan amanah sebagai kepala negara, maka dia tidak boleh lagi cawe-cawe dalam urusan sirkulasi politik yang sedang berjalan. Dan saya meyakini bahwa Presiden Jokowi tidak akan pernah mengucapkan itu secara verbatim, meskipun di belakang layar kita tidak pernah tahu. Kita hanya bisa membaca sinyal-sinyalnya, Mas Wiryo. Nah, kalau kita melihat sinyal itu dari fakta politik yang tersedia, nah, sepertinya cenderungnya ke arah sana. Kenapa? Karena semua banyak indikator kuat yang itu sepertinya akan menggiring sentimen dukungannya itu ke arah Prabowo Subianto. Oke, baik, Mas Ahab, kita lihat nanti setelah Prabowo Subianto mengumumkan siapa yang akan mendampingi, nanti kita bahas lagi karena akan semakin seru, sudah semakin jelas siapa lawannya dan akan bertarungnya seperti apa, kontestasi dan tentu saja basis dukungannya akan seperti apa, bisa kelihatan nanti, Mas Ahab, ya. Ya. Baik. Kita lihat, tonton dengan enak, kita tunggu dengan baik. Kita sebagai konstituen tinggal memilih nanti kalau kita tersedia ini yang lebih baik, ini yang tidak lebih baik, kita coblos. Jangan pernah lupa datang ke TPS untuk agar kita bisa berkontribusi mengantarkan siapa yang kita ingin ke tampuk kekuasaan tertinggi. Kita tidak perlu hiruk-pikuk, tidak perlu gontok-gontokan ya. Tetapkan dalam hati senyum-senyum gitu ya, sambil lihat senyum-senyum gitu. Oke, Mas Ahab, terima kasih sudah bersama kami. Selamat malam, Mas Ahab. Selamat malam, Mas Iri.